Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-296 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Francisca sebagai Tirtawati, Ani R sebagai Marta Raga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe sudah tiba di istana Tuban. Arya Wiraraja, ayahandanya, segera menemuinya di ruang pendopo. Arya Wiraraja segera tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada diri putranya. Kau pasti mempunyai persoalan yang cukup berat, Rangga Lawe. Wajahmu kuyup, pakaian lusuh, dan penampilanmu sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan hati. Ada apa, Rangga Lawe? Saya mempunyai persoalan dengan Majapahit, Ayahanda. Kau tidak perlu berbuat macam-macam, Rangga Lawe. Ada apa dengan Mojopahit? Mojopahit sudah berdiri di tempat yang benar. Ada satu hal yang membuat saya kecewa, Ayahanda. Ada satu hal yang membuat hati saya merasa tidak puas. Itulah sebabnya saya kembali ke Tuban. Saya sudah tidak betah lebih lama lagi tinggal di Majapahit, Ayahanda. Sekalipun saya dengan susah payah merintis berdirinya Majapahit itu. Iya. Ada perusahaan apa kau dengan Mojopahit, anakku? Coba katakanlah dengan jelas. Begini, Ayahanda. Saya menganggap bahwa Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana telah berbuat tidak adil kepada diri hamba, juga kepada para perintis Majapahit yang lain. Kok kau bisa beranggapan begitu, Rangga Lawe? Apa pasalnya?
Apa dasarnya? Coba bayangkan saja, Ayahanda. Semua orang tahu siapa itu Nambi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang bernama Nambi itu? Jasa apa yang telah ditanam untuk Majapahit? Dia tidak lebih dari seorang manusia berhati culas, berhati licik. Nambi dan Ramapati tidak lebih dari dua orang yang suka mencari muka di depan Gusti Prabu, Ayahanda. Pada saat pembangunan pedukuhan Majapahit, mereka hanya berjalan mundar-mandir sambil memberikan aba-aba. Keringat mereka tidak pernah mengalir untuk suatu pekerjaan yang berat, Ayahanda. Dan pada saat menggempur istana Kediri, apa yang mereka lakukan? Mereka pun hanya berlarian ke sana kemari, sambil berteriak-teriak tanpa ada manfaatnya sama sekali. Coba, berapa musuh telah mereka bunuh? Kalau kita bicara masalah jasa, barangkali seorang prajurit Majapahit yang berpangkat rendah, Ayahanda, jauh lebih berjasa dibanding Nambi ataupun Ramapati. Tapi apa yang mereka peroleh sekarang, Ayahanda? Nambi bahkan sekarang ongkang-ongkang di atas kursi Rekrian Mapati. Apakah ini pantas, Ayahanda? Apakah ini cukup layak? Apakah ini adil, Ayahanda? Ronggolawe, aku segera bisa memahami apa yang sedang bergejolak di dalam hatimu. Tapi coba renungkanlah kata-kataku ini. Sekalipun kau merasa hal ini tidak adil dan membuat hatimu kecewa, tapi apa yang sudah menjadi keputusan seorang raja merupakan suatu undang-undang yang tidak tertulis, yang tidak bisa diganggu-gugat, Ronggolawe. Tidak bisa begitu, Ayahanda. Seorang raja justru harus mencerminkan segala macam bentuk keadilan. Kalau tidak, bagaimana rakyatnya bisa sejahtera, Ayahanda? Tenangkan hatimu, Ronggolawe. Lebih baik kau istirahat dulu barang sejenak. Coba pikirkanlah kembali hal itu secara lebih mendalam. Nanti malam akan kita teruskan lagi pembicaraan ini. Baik, Ayahanda. Tapi sepertinya sudah tidak ada yang saya pikirkan lagi. Tekad saya sudah mantap. Saya tidak akan kembali ke Majapahit. Selesai berkata, Ranggalawe kemudian melangkah ke ruangan tengah. Arya Wiraraja tercenung beberapa saat lamanya di atas kursi ruangan pendopo. Mata orang tua itu kelihatan sayu, kelihatan sendu, pandangannya jauh menerawang. Dia dapat meraba bahwa putranya sekarang sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Dia tahu bahwa persoalan itulah nanti yang akan mengantarkannya pada kesulitan besar. Arya Wiraraja mendesah perlahan. Terasa ada sesuatu yang berat mengganjal dalam dadanya yang sudah keriput. Matanya berkaca-kaca, berlinangan, dan tiba-tiba setetes demi setetes air mata itu jatuh ke pipinya. Ya, Ronggolawe. Anakku Ronggolawe. Ya, jagat Dewa Batara. Jalan apa yang akan kau tempuh ini, Ronggolawe? Sementara itu Ranggalawe masuk ke Taman Sari untuk menemui dua orang istrinya, Tirtawati dan Martaraga. Mereka duduk bertiga, berbincang-bincang sambil melepaskan kerinduan masing-masing. Memang sudah sejak lama Ranggalawe tidak pulang ke Tuban. Martaraga dan Tirtawati terkejut ketika Ranggalawe menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit. Sudahlah, Kakang Ranggalawe. Mengapa harus berebut jabatan? Lebih baik Kakang Ranggalawe mengalah saja. Iya, Kakang. Orang-orang tua sering mengatakan bahwa mengalah pada akhirnya justru akan lebih beruntung. Tidak Dinda Tirtawati.
Bukan begitu persoalannya. Bukan begitu, Dinda Martaraga. Ini adalah masalah keyakinan diri. Bukan lagi masalah jabatan semata-mata. Aku adalah seorang laki-laki. Ranggalawe adalah seorang pendekar, seorang satria Tuban. Di mana harga diriku? Kemana harus kusembunyikan wajahku? Kalau tiba-tiba saja aku datang ke Majapahit dan mengaku bersalah. Kakang, mengaku bersalah kepada seorang raja tidaklah akan membuat diri kita menjadi asor, jadi hina. Justru sikap seperti itu akan bisa menjadi panutan bagi yang lain. Ya, Dinda Martaraga. Setiap orang bisa saja mengaku salah. Kalau dalam hati kecilnya dia merasa mempunyai kesalahan. Tapi Kakang, menentang kekuasaan Sang Prabu Kertarajasa berarti memberontak terhadap Majapahit. Ya, itu sudah kupikirkan secara matang, Dinda. Selama beberapa hari ini aku terombang-ambing dalam dua pilihan. Mengaku bersalah dan tetap tinggal di Majapahit dengan taruhan harga diri, atau pulang ke Tuban dan menyusun barisan. Jadi Kakang Ranggalawe benar-benar bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Tidak ada lagi yang bisa menyenangkan hatiku selain berpikir tentang pemberontakan, Dinda Martaraga. Kakang Ranggalawe, janganlah teruskan niat itu. Kasihanilah kami, istri-istrimu. Kasihanilah putra Paduka Ananda Kuda Anjampiani. Putra Paduka masih kecil, masih membutuhkan belayan dan kasih sayang seorang bapak. Kalau Paduka berontak, bertarung di antara teman sendiri, apakah itu justru bukan pekerjaan yang sia-sia, Kakang? Dinda Tirtawati, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa pekerjaan itu sia-sia? Hah? Selama ini sudah banyak sekali pekerjaan yang kuselesaikan. Salah satu di antaranya ialah aku mengawini kalian berdua ini. Coba. Tapi menurut pendapatku, tidak ada pekerjaan yang jauh lebih mulia, jauh lebih luhur nilainya, kecuali bertarung di medan peperangan demi menjaga nama baik seorang satria. Aku suamimu, dilahirkan sebagai laki-laki, dan aku tidak ragu-ragu untuk mati sebagai laki-laki. Kakang Ranggalawe, kalau memang sudah begitu besar tekadmu, baiklah. Kami istri-istrimu hanya bisa mengirim doa. Mudah-mudahan tercapai segala apa yang Kakang Ranggalawe cita-citakan. Ya, baiklah Kakang Ranggalawe. Semoga para dewa senantiasa memberkati langkah-langkahmu, Kakang. Iya, terima kasih Dinda Tirtawati dan kau Dinda Martaraga. Demikianlah seharusnya kalian menjadi seorang istri. Jangan malah menghambat langkah-langkahku, menggelapkan pandanganku ke depan. Tapi tunjukkanlah sikap seorang istri yang berpandangan luas, seorang istri yang berpikiran mendalam. Nah Dinda, aku mau istirahat barang sejenak. Nanti malam aku akan melanjutkan bicara dengan Ayahanda Wiraraja. Ya, aku ini sekarang menjadi serba susah, Ranggalawe. Aku menjadi serba salah. Di satu pihak, aku harus membela kepentingan anak. Tapi di pihak lain, aku harus berbakti kepada negara dan kepada raja. Ya, mana yang harus kupilih? Ampun Ayahanda Wiraraja. Dalam hal ini saya sama sekali tidak bermaksud menyulitkan kedudukan Ayahanda. Ayahanda bebas memilih. Ayahanda bebas menentukan sikap. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Ranggalawe? Bagaimana aku bisa bebas menentukan sikap? Sudah jelas bahwa aku tidak bebas. Kau itu anakku. Dan sekarang ini kau sedang berselisih dengan Sang Prabu Kertarajasa, junjungan kita bersama. Sedangkan selama ini hubunganku dengan Sang Prabu cukup baik. Coba, apakah namanya aku tidak sedang menghadapi buah si malakama? Coba pikir, renungkan baik-baik. Jangan asal nyeplos kalau bicara. Ampun Ayahanda, semua ini memang kesalahan saya. Tapi saya sudah bertekad untuk menanggung segala sesuatunya sendirian, Ayahanda. Saya harap Ayahanda tidak usah ikut melibatkan diri. Itu juga tidak benar, Ranggalawe. Bagaimana aku bisa tinggal diam kalau melihat anakku sedang menghadapi persoalan besar?
Ya. Oh, Ronggolawe. Tidak kuduga sama sekali bahwa akhirnya kita terpaksa menghadapi kesulitan seperti ini. Ketika masih kecil, kau dulu ku bopong-bopong, kau ku gendong ke sana kemari, kau ku gadang-gadang. Kuharapkan jika sudah besar nanti dapat membina hidupmu sendiri dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau saja sekarang ini Ronggolawe masih bocah, maka dengan mudah aku akan bisa melarang perbuatannya yang kuanggap tidak benar. Tapi kau sekarang sudah menjadi manusia dewasa. Mestinya kau bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untukmu. Ayahanda, sekarang ini saya sudah menentukan pilihan saya. Pilihan yang saya anggap paling baik, Ayahanda. Iya. Jadi, bagaimana sekarang, Ronggolawe? Kau sudah tidak mau lagi kembali ke Majapahit? Lalu kau mau apa? Mau berontak? Dengar, Ronggolawe. Berat melawan seorang raja. Tuban tidak bisa menandingi kekuatan Mojopahit. Sekalipun kau kerahkan seluruh rakyat Tuban sampai ke cindil-cindilnya, Tuban tetap tidak akan bisa menandingi Mojopahit. Apakah hal ini sudah kau pikirkan masak-masak? Sudah kau perhitungkan sematang-matangnya? Saya tidak pernah berpikir sampai sebegitu jauh, Ayahanda. Kalau begitu, tindakanmu itu bisa dikatakan ngawur. Dengar, Ronggolawe. Mojopahit sekarang bukanlah seperti Mojopahit ketika masih menjadi pedukuhan kecil. Mojopahit sudah berubah menjadi sebuah negeri, sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan yang mempunyai laskar atau bala tentara ribuan jumlahnya. Kalau Gusti Kertarejasa mau, dalam waktu sekejap Tuban bisa dihancur leburkan. Karena itu, Ronggolawe, mumpung belum terlambat, kalau kau masih bisa kunasihati, lebih baik kau urungkan saja niatmu. Mari, saya akan mengantarkanmu kembali ke Mojopahit. Biar saya yang akan mengatakan segala sesuatunya kepada Gusti Prabu. Tidak, Ayahanda. Hal itu tidak mungkin saya lakukan. Sudah kepalang tanggung, Ayahanda. Sudah kepalang basah. Biarlah Ranggalawe binasa karena perbuatannya, Ayahanda. Aku yang akan menyampaikannya langsung kepada Gusti Prabu, Ronggolawe. Kau cukup diam saja. Dan kau tidak perlu merasa malu. Ampun, Ayahanda. Ranggalawe sekarang sudah menjadi manusia dewasa. Dewasa tubuhnya, dewasa pikirannya, Ayahanda. Dan juga dewasa jiwanya. Ranggalawe sudah tidak pantas lagi dijinjing-jinjing seperti anak kecil. Ampun, Ayahanda, ampun. Bagaimanapun, saya tidak sudi kembali ke Majapahit, Ayahanda. Ya, jadi kau sudah tidak bisa diperingatkan lagi, Ronggolawe. Ampun, Ayahanda, kalau saya telah mengecewakan hati Ayahanda. Kau bukan hanya membuat kecewa hatiku, Ronggolawe. Kau juga membuat sisa-sisa hidupku ini menjadi gelisah. Ronggolawe, Iya, Ayahanda. kalau hanya ingin menduduki jabatan Reklian Mapate, itu sebenarnya soal mudah. Kau harus mau bersabar. Jangan malah gerusa-gerusu seperti itu. Selama ini kau sudah berbuat banyak. Tidak seorang pun berani menyangkal bahwa Ronggolawe sudah banyak berjasa kepada Mojopahit. Bersabarlah barang beberapa saat, Ronggolawe. Percayalah, suatu ketika jabatan itu pun akan jatuh ke tanganmu. Tidak, Ayahanda. Sekarang persoalannya bukan sekedar persoalan jabatan Reklian Mapati. Sekarang saya justru tidak peduli dengan jabatan itu. Masa bodoh? Siapapun yang akan menjabat Reklian Mapati terserah, Ayahanda. Apakah itu Nambi, apakah itu Ramapati, ataupun Paman Lebusora. Terserah. Saya tidak ambil peduli lagi. Hanya satu yang ingin saya kerjakan sekarang ini, Ayahanda. Ialah mendirikan Dharma Bakti seorang satria. Saya ingin menunjukkan pada dunia bahwa tidak sepantasnya seorang satria berhati miur. Dan juga satria berjiwa pelintat-pelintut. Satria adalah tulang punggung negara, Ayahanda. Kalau para satria sudah tidak mempunyai ketetapan hati lagi, maka ibarat tulang punggung sebuah negara sudah remuk. Dan cepat atau lambat musuh-musuh pun akan masuk, Ayahanda. Ya, baik. Baik. Aku mengerti, Ronggolawe. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Baiklah. Kalau memang demikian,
Kukira tidak seorang pun yang bisa menghalang-halangimu lagi. Termasuk aku, orang tuamu. Baiklah, Ronggolawe. Kerjakanlah segera apa yang hendak kau kerjakan. Tapi kerjakan dengan penuh keyakinan. Menang atau kalah dalam peperangan bukan soal. Kembali Arya Wiraraja meneteskan butir-butir air matanya. Ranggalawe menjadi sangat terharu. Dia merasa iba melihat ayahandanya. Untuk sesaat lamanya mereka terdiam. Ruangan pendopo istana Tuban menjadi hening. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ranggalawe? Apakah memang benar-benar dia bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Dan bagaimana kesudahannya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.